Halo Sobat RPM Audio, balik lagi di channel RPM Audio Channel ya bro ya? Iya, Audio Channel. Untuk di video kali ini kita akan ngebahas tentang peredam mobil. Seberapa penting sih peredaman di mobil itu? Nah, menurut Bro Yudi, menurut Bro seberapa penting Bro? Peredaman di mobil Halo itu? Sobat RPM Audio, menurut gue sih untuk pemasangan peredam di dalam mobil itu maupun dia ada audio ataupun tidak ada audio di dalam mobil itu sangat penting sekali. Oh gitu? Karena untuk mengurangi, pertama ya untuk mengurangi kebisingan, mengurangi getar, bahkan untuk di dalam pun mengurangi panas di dalam kabin bisa. Jadi menurut saya itu sangat penting para sobat audio dimanapun. Selain tadi yang saya sebutkan tadi, itu untuk kenyamanan di dalam mobil pun itu jauh lebih baik bro. Oh iya? Iya. Lebih nyaman lah pasti. Jadi ya menurut saya sangat amat penting untuk pemasangan peredam di dalam mobil. Nah Bro Yudi, berarti kan peredaman di mobil ini selain meredam suara di dalam kabin mobil, peredam ini juga bisa meredam getar dan meredam panas ya di dalam kabin mobil. Betul banget. Sendiri. Betul. Gimana? Gini loh, maksudnya untuk meredam panas itu karena kita di dalam peredam ini kita ada aluminiumnya. Lapisan aluminium. Lapisan aluminium itu ya itulah yang meredakan panas di dalam mobil. Kayak gini ya Om ya? Ya, kayak begini sepertinya. Nah, ini aluminiumnya. Nah ini ada lapisan butir rubbernya. Betul. Di atasnya ada lapisan aluminium. Aluminium. Jadi lapisan aluminium ini yang meredam panas. Meredam panas. Ya. Selain meredam panas gini loh, fungsi di dalam peredam kita ini ada 3 jenis. Nah, ini sobat audio RPM, ini untuk adalah peredam getar. Gitu. Peredam getar itu kita lapisi dengan butir rubber dan aluminiumnya. Selain ini kita juga ada noise insulation. Dan satu lagi kita ada noise absorber. Iya, jadi peredam itu ada 3 jenis. Berarti di pasaran ya? Di pasaran itu ya. Yang saat ini nih. Saat ini betul. Ada peredam buat getar, ada noise insulation dan noise absorber. Itu untuk menyerap. Nah, kita kan sudah mengetahui ya Bro Yudi. Oke. Ada 3 jenis peredam nih. Saya jelasin lagi. Ada peredam getar, peredam insulasi, dan peredam ini absorb. Tuh. Nah, kita coba bahas satu-satu ya Bro Yudi. Kita coba kulik lagi, bahas lagi tentang peredam masing-masing ini. Yang pertama dari peredam getar ini Bro. Ya. Nah, Bro Yudi coba jelasin apa sih fungsi peredam getar ini dan penempatannya tuh di mana sih Bro? Tadi ada pertanyaan penempatannya di mana untuk peredam getar ini ya Bro? Aplikasinya di area yang mana sih? Kalau aplikasi untuk peredam getar ini lebih baik itu di pintu depan dan belakang dan roof untuk mengurangi getaran. Jadi di pintu, area pintu dan di roof. Atap. Betul, atap. Itu mungkin karena di atap kan biasanya berupa lempengan ya? Ya, dia cuma hanya lempengan aja. Jadi lebih baik untuk peredam getar ini di roof itu untuk mengurangi getaran-getaran itu. Itu kan nggak ada tulang ya? Betul jadi, sekali. Ketika di aplikasi ini, dia tuh menambah atau mengurangi, mengurangi getaran yang pelatnya itu ya Bro? Betul sekali. Di pintu pun juga demikian. Betul Bro. Oke. Untuk tadi kan udah nih peredam butir rubber ya dijelasin. Nah untuk yang jenis peredam kedua ini peredam noise insulation. Ya, noise insulation. Noise insulation ini dia berfungsi untuk memblok suara-suara dari luar. Insulasi suara ya. Nah, dan mengaplikasikannya biasanya untuk noise insulation ini dipakai di lantai sampai ke firewall. Jadi dia fungsinya itu benar-benar buat ngeblok suara dari luar. Dan noise insulation ini dia berbahan foam closed cell. Atau bisa kita bilang itu busa yang pori-porinya kecil. Jadi benar-benar dia itu mengeblok suara dari luar. Oke. Jadi untuk aplikasi saya ulang ya Bro ya, nggak apa-apa. Di lantai sama di firewall ya. Betul. Nah untuk yang terakhir Bro Yudi nih, material peredam terakhir ini peredam absorb ya? Ya, absorb gitu. Noise absorb. Kalau absorb ini dia itu berfungsinya untuk menyerap malah. Menyerap suara betul. Karena dia berbahan open cell. Atau pori-porinya dia agak lebih besar dibanding tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi ini untuk menyerap Jadi dia menyerap suara, betul. Untuk mengaplikasikan peredam ini, material peredam ini di mana aja tuh? Biasanya ada di door trim
atau yang berongga-rongga itu loh. Area door trim ya? Area door trim. Plastik-plastik. Ya, betul. Bahkan di roof juga kita bisa pakai. Iya, kalau di atap kan antara plat sama biasanya ada trim atapnya. Itu kan ada rongga ya? Betul, ada rongga-rongga, jadi kita sangat baik untuk memakaikan noise absorber ini. Betul, untuk menyerap suara dia. Oh ya, Bro Adit, tadi saya belum menjelaskan kenapa noise absorber ini kita letakkan di door trim. Door trim di pintu ya? Door trim di pintu. Itu karena akan menghilangkan standing wave, atau bisa dibilang gaung lah ya. Gaung ya? Iya, itu yang akan merusak atau performa dari mid bass itu. Makanya kita taruh di door trim. Oke, Bro Yudi, tadi kan kita udah jelasin masing-masing fungsi dan aplikasi masing-masing peredam ini ya, Bro? Betul. Nah, idealnya nih Bro Yudi ya, idealnya pemasangan atau pengaplikasian peredam yang baik di dalam kendaraan itu seperti apa sih, Bro? Jadi untuk mengaplikasikannya peredam ini sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan di dalam bidang itu dia butuh getaran, ya kita harus pasang peredam getar. Atau mengurangi atau ngeblok suara, ya kan? Kita pakai yang noise insulation ya, ini. Betul. Sama seperti ini, untuk di dalam bidang itu untuk menyerap suara kita pakai ini. Jadi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing di setiap peredam itu dan fungsinya masing-masing. Jadi untuk mengaplikasikannya itu jauh lebih baik. Jadi jangan sampai kita salah sasaran gitu. Jadi kita untuk menyerap suara kita malah pasang misalnya ya. Jadi kita untuk meredam getar nih kita malah pasang ini, atau sebaliknya kita untuk menyerap suara atau ngeblok suara kita malah pasang ini. Betul. Jadi kayak gitu hasilnya nggak maksimal. Jadi nggak tepat sasaran lah. Seperti Bro Adit nih, palanya lagi pusing, tapi minumnya obat pegalinu, ya kan nggak tepat sasaran. Nggak tepat sasaran. Ya kan? Ya Bro Yudi. Ya. Idealnya nih untuk pemasangan peredam ini di dalam mobil itu bisa ngurangin seberapa, mengurangi bising ya? Mengurangi bising itu berapa dB sih idealnya ya? Oh gini, tergantung sih ya Bro Adit ya. Untuk biasanya kalau mobil itu semakin bising, kita kan bisa mengurangi kebisingan itu, angkanya lumayan untuk dB-nya gitu. Beda kan dengan mobil-mobil di Eropa, dia emang dari awal pun udah senyap. Jadi untuk mengurangi dB kebisingannya itu ya nggak begitu besar seperti yang tadi saya sebelum ngomong. Oh jadi maksudnya itu tergantung kondisi awal mobil ya? Betul, tergantung awal mobil itu. Jadi misalkan mobil keadaannya udah seperti bising gitu ya, bising saat aplikasi peredamnya semakin tinggi dong. Betul, jadi hasilnya lebih maksimal. Lebih maksimal. Beda dengan yang biasa-biasa mobil Eropa yang biasanya platnya tuh karena dari awalnya pun platnya emang pun udah bagus, dari awal itu tebal. Sudah kedap. Betul, sebenarnya. betul. Jadi ketika diaplikasikan ini ya kebisingannya atau nilai dB-nya berkurangnya nggak terlalu jauh, nggak signifikan karena emang dia sudah kedap. Betul sekali. Jadi jawabannya tergantung kan Bro. Tergantung sih. Dari keadaan mobilnya ya. Betul. Maksudnya gini kali ya Bro ya. Tergantungnya itu tuh tergantung saat kondisi tergantung dari kondisi mobilnya. Iya betul. Tadi kan si Bro Adit ada bilang sebut mobil Eropa. Jadi before after itu pun kelihatan. Kalau mobil Eropa pasti nggak terlalu signifikan lah ya hasil dB-nya gitu. Mengurangi karena kan di awalnya. Dari awalnya itu tadi kan Bro Adit udah ngomong udah jadi kedap. Before afternya tuh nggak terlalu terlihat signifikan. Betul. Beda dengan yang awalnya mobil yang peredamannya dari pabrik itu kurang. Betul sekali. Jadi menguranginya pasti jauh lebih tinggi dong ya. Betul. Hasil dB-nya jauh lebih tinggi. Mengurangi kebisingannya lebih tinggi hasilnya. Sekarang tuh banyak ketakutan ya di pasaran atau di luaran ketika pasang peredam itu menambah berat kendaraan tersebut. Jadi tuh banyak yang ketakutan kalau mau pasang peredam ini nanti jadi tambah berat mobilnya. Menurut Bro Yudi gimana? Kalau gini loh Bro Adit, pemasangan peredam itu jelas akan menambah beban. Tapi kan bebannya itu tidak di satu titik. Maksudnya gini loh, kayak orang dewasa kan kita duduk taruhlah saya 70 kilo, ya kan. Tapi itu kita nggak di satu titik. Beratnya itu menyebar. Mungkin ada di bagian belakang, depan atau roof, itu menyebar gitu loh. Tetap pemasangan peredam ini akan nambah beberapa kilo lah. Gitu. Jadi itu benar ya.
kalau aplikasi peredam itu emang menambah Betul. bobot mobil. Betul. Kisarannya berapa sih bro? Kira-kira Ya. untuk satu mobil itu nambah bobot berapa sih kalau dipasangin peredam ini? Kalau ya efisien ya paling sekitar 30 sampai 50 kilo asal dia pemasangan atau mengaplikasikan peredamnya itu sesuai Tepat sasaran. tepat sasaran, betul. Nah sekarang untuk yang terakhir nih Bro Idi, Ya, di luaran juga nih banyak pertanyaan-pertanyaan seputar tentang peredam. peredam. Salah satunya nih peredam mobil ini, jenis-jenis ini tuh ada masa pakainya nggak sih? Atau masa kadaluarsanya lah istilahnya. Kalaupun sampai ada, itu bisa dijangka waktuin nggak sih? Jangka waktunya tuh berapa lama? Jadi gini Bro Adit, untuk peredam-peredam ini itu bisa jangka waktu yang panjang sekali atau bisa Bertahun-tahun ya? bertahun-tahun, ya. Karena peredam-peredam yang kita pakai ini tidak menggunakan bahan solvent atau bisa dibilang lem lah ya, yang bisa menguap gitu. Oke, berarti Jadi kita aman lah untuk memakai peredam-peredam ini di dalam mobil karena jangka waktu yang lama. dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Karena kita peredam-peredam yang kita punya ini tidak menggunakan bahan solvent. Tidak sama sekali, kita tidak menggunakan solvent atau lem lah ya. Karena kan ada beberapa juga peredam yang menggunakan bahan solvent ya, mungkin Ya. yang pasaran. Jadi Ya. itu Dia tidak bisa bertahan lama, karena apa? Dia bisa menguap. karena unsurnya lem gitu loh. Jadi ini intinya tuh masa pakainya itu bisa bertahun-tahun lah, Betul sekali bro. bisa lama gitu ya. Betul bro. Oke, kita kayaknya udah di penghujung videonya ya bro ya. Ya. Kita kan dari awal kita udah jelasin peredam-peredam, ada beberapa jenis peredam yang kita di depan kita ini Ya, yang betul. dari peredam getar, peredam insulasi, dan insulasi. peredam absorb. Absorb, betul. Di video ini sudah kita jelaskan tentang fungsi dan area aplikasinya. Nah, untuk sobat-sobat RPM yang mungkin belum jelas atau mungkin punya pertanyaan tentang peredam, boleh coba komentar aja di kolom komentar di bawah. Itu aja, sekian video dari kita untuk saat ini. Salam. Salam.